pilih, berarti kita adalah istimewa dengan yang lain, spesial. Ya, banyak orang yang dipanggil, ayo. Tapi ada yang dipilih. Amin. Nah, ada yang dipilih. Jadi saya dan saudara semua kita yang hadir ini bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita dipilih. Makanya kita ini adalah kita harus bisa menyadari apa? Coba baca. Bahwa kita ini adalah pilih Tuhan. Yohanes pasal 15. Yang firman Tuhan, Ya, bukan kamu yang memilih aku, ya, tapi akulah yang memilih kamu. aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, Ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. nah itu. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Siapa yang memilih itu? Tuhan Yesus. Kita sudah dipilih saja saudara adalah umat pilihan Tuhan. Kalau saudara punya pejabat, punya seorang yang memiliki otoritas, memiliki kuasa. Kalau saudara dipilih untuk menjadi anggotanya, menjadi pekerja, menjadi pegawainya, apakah senang? Pasti senang, ya kan? Kalau presiden memilihmu, ya memilih orang yang dia kenal, yang memilih menjadi menteri, memilih menjadi wakil menteri, menjadi kepala ini, apakah bangga? Pasti bangga. Itu baru presiden. Apalagi Tuhan Allah kita yang punya langit dan bumi, yang sudah memilih kita. Bukan dengan kebetulan kita ada di sini, benar? Ya, bukan dengan kebetulan kita bersama-sama ada di sini. Amin. Benar ya? Tapi ini satu rencana Tuhan supaya hidup kita terbentuk, karakter kita terbentuk. Makanya kita dipilih. Ya, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih menjadi kuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Nah ini, kamu dipilih, kita dipilih. Jadi saudara yang ada di sini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Ada amin? Ya, itu harus percaya dan yakin ini. Jadi orang-orang yang percaya adalah umat pilihan Tuhan. Termasuk saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang dipilih Tuhan harus percaya. Kalau kamu dipilih seorang pejabat, ya, dia menilai seorang pejabat, dia menilai kamu bahwa bisa dipercaya. Benar ya? Benar. Nah, kalau kamu yang seorang pengusaha, seorang pimpinan, pemimpin, pemerintahan misalnya, kamu dipilih untuk menjadi orang yang dipercaya di keluarganya atau di pemerintahannya, berarti kamu menilai bahwa kamu itu bisa dipercaya. Ya, dan pemimpin itu sudah tahu bahwa kamu bisa dipercaya. Jadi begitu juga kita ini adalah dipilih Tuhan. Jadi kita harus percaya. Salah satu yang kita perbuat, kalau kita percaya kepada Tuhan harus memuji-muji Dia. Amin. Harus kita memuji-muji Dia. Makanya jangan pelit. Jangan pelit untuk membuka mulut memuji Tuhan. Jangan pelit, jangan bergantung dengan musik. Puji Dia. Dan bisa kita pakai keyboard hari ini kan? Nah, tapi jangan kita bergantung di musik. Kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Itulah kita ini adalah orang-orang percaya. Orang percaya adalah umat pilihan Tuhan. Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Semua kita adalah umat pilihan Tuhan. Makanya kita harus percaya. Amin. Yang kita orang percaya adalah apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Nah itu. Kita dipilih Tuhan. Amin. Berarti kalau kita dipilih Tuhan, kita harus percaya kepada Dia. Amin. Yang kita lakukan sebagai orang percaya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Nah ini. Gak mungkin
kamu dipilih kalau nggak bisa dipercaya? Ya, jadi orang yang percaya harus juga bertanggung jawab untuk percaya kepada Tuannya, kepada Bapa di surga. Ya, jadi itu ya. Padahal kaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian yang orang Israel. Ya, jadi di atas puji-puji yang bersemayam. Apa itu bersemayam? Ya, di situ Maha Kudus. Ya, Maha Kudus. Apa itu Maha Kudus? Paling suci, ya, teramat suci, suci sempurna tanpa cacat sedikit pun, kata celah. Itulah Maha Kudus. Engkaulah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah paling suci, teramat suci, dan suci sempurna tanpa cacat sedikit pun. Itulah Tuhan Allah kita. Dia Maha Kuasa, Maha Kudus. Jadi orang yang Maha Kudus, orang yang memuji Tuhan itu, orang yang bernyanyi itu, dia sedang memuji Allah Maha Kudus. Ya. Jadi kemudian apa dia bilang? Bahwa yang bersemayam memuji, ya, memuji puji Israel. Apa itu bersemayam? Bersemayam, ya, yang bersemayam, apa itu? Harus kamu kenal itu, ya, bersemayam. Apa itu? Hah? Yang diri. Betul. Dia duduk, dia tinggal, ya, dan dia berdiam, dia bertata. Benar ya? Jadi bersemayam. Allah kita itu makanya dia bilang, yang bersemayam memuji Israel, dia bersemayam atas pujian Israel. Orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi di atas di puji-pujian itu dia bersemayam. Dia ada di sana. Dia tinggal di sana. Dia bertahta di sana. Ya, dia bertahta, dia berdiam. Jadi di dalam pujian kita itu Tuhan Allah kita senang. Amin. Iya, makanya jangan sekedar kita memuji bukannya sekedar kita membuka mulut asal-asalan, bukan. Tapi kita harus betul-betul memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Benar-benar kita mempersembahkan itu. Kalau kita bilang segala puji syukur, harus kita sambil renungkan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan saja. Kita jangan kemana-mana, tapi kita nyanyikan dengan serius. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan Dia ada di sana di saat kita memuji, di saat kita menyembah. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ya, jadi itulah pujian, menyembah dengan hati yang tulus. Ada amin? Jangan sambil main-main. Kalau mau itu serius. Walaupun bergerak, tepuk tangan, tapi serius. Kalau mereka pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Lagi. Nah, itu besarkan nama Tuhan. Benar-benar kita besarkan nama Tuhan. Kalau kita besarkan nama kita semua dia kita puji Dia. Kita bersorak-sorak. Ya, itu dia. Jadi di saat kita bernyanyi, memuji, baik juga menyembah, maka Tuhan berkuasa. Dia berdiam, Dia tinggal. Makanya di saat kita serius memuji menyembah Tuhan, kita merasakan pemulihan. Iya, jadi itu dia. Jadi makanya itu yang pertama,
Jadi itu yang pertama, bahwa pujian mengundang hadirat Tuhan. Kita gak capek kalau kita serius memuji Tuhan, gak capek Tuhan. Kenapa? Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan sesuatu yang luar biasa menguatkanmu. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, kalau bisa, lama kali pujian itu, lama kali, bosan, gitu ya. Kalau nggak serius, saya lihat tadi ada yang nggak bernyanyi juga, bosan, ya kan? Siapa namanya? Firman. Jadi kita harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Jadi ada hadirat Tuhan, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan yang sungguh-sungguh, serius, hatinya nggak kemana-mana. Maka di sana ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir menyelesaikan masalah. Amin. Tuhan hadir untuk membuka jalan bagimu. Tuhan hadir memimpin hidupmu. Tuhan hadir untuk menuntunmu, mengarahkan hidupmu, dan memberi damai salom di hatimu, di hidupmu. Itulah hadirat Tuhan. Makanya harus serius kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, bilang harus serius memuji, menyembah Tuhan. Ayo, Tuhan. Ayo katakan sebelah kiri kanan saudara. Ngerti kan? Ngerti bahasa saya? Ada yang melakukan bosan. Ada yang melakukan. Karena dia nggak maju. Ini siapa? Dan suruh berdoa. Gimana bisa ada perubahan? Kita suruh aja kita sama saudara. Gimana? Ya. Jadi kalau kita nggak memuji Tuhan, kalau kita nggak memuliakan Tuhan, hanya duduk, berdiri, begitu saja, ya, itulah hebat. Itulah hebat. Apa ini? Gitu ya? Iya. Apa ini? Taunya aku. Begitu. Kadang-kadang seperti taunya. Ya. Tapi kalau ada yang sombong, lihat, nggak ada kemajuan. Nggak ada peluang. Nggak semu-semu, nggak pulih-pulih karena sombong. Nggak pulih, jangan harap pulih. Kalau kamu sombong, berat hati, kesukaan, nggak bilang sama kawan. Harus kita memuji menyembah Tuhan, nggak mampu, susah kan? Ya kan? Kalau tersinggung lah ya. Apa? Lebih kebaikan. Ya. Nah, jadi itu pujian mengundang hadirat Tuhan. Ya, mengundang hadirat Tuhan. Jadi Tuhan bersemayam bertata, artinya tinggal di mana ada pujian, Tuhan turun yang mendengarmu. Masa kalau ada presiden, lewat hanya datang aja udah orang menari kiri kanan, sambut. Karena pasti itu senang, dia merasa wah luar biasa. Apakah kita di atas segala rasa, kita sambut dia dengan pujian, sambut dia dengan sorak-sorai, sambut dia dengan memuji menyembah Tuhan. Karena itu, haleluya, puji Tuhan. Jadi saya bilang banyak orang-orang yang anti dengan haleluya. Nah ini. Padahal haleluya itu firman Tuhan. Amin. Banyak baca firman Tuhan itu dari kita ini. Banyak sekali haleluya. Bukan itu aturan gereja. Dengar itu ya.
Bukan itu aturan gereja, tapi banyak anti haleluya, menyebut haleluya. Nah ini persoalannya. Gak anti Bu ya, gak anti menyebut haleluya. Suka menyebut haleluya. Iya, harusnya kita. Jadi tempat bersemayam dia. Kalau musik kok kuliah kan. Ternyata karena mungkin tidak ada musik, tidak ada musik keyboard, semua sudah selesai. Mungkin juga Pak. Hah? Mungkin juga. Kenapa tidak ada musik? Kenapa? Untuk awal Pak. Oh, iya ya. Nah, iya. Ya, jadi kita harus praktekkan itu. Jadi artinya kalau kita pakai keyboard hari ini, itu ujian bagi saudara. Bagaimana nanti kalau keluar pakai musik? Nah, kita diuji. Ya, kita diuji dari hati kita. Kita harus memuji menyembah Tuhan. Ya, yang pertama ya, itu yang pertama pujian mengundang hadirat Tuhan. Yang kedua apa? Pujian merobohkan tembok. Udah pernah dengar tembok Yeriko? Nah, ketika dia bernyanyi berapa kali? 7. Iya. Nah, kamu kerja mana? Di KP. 7. Nah, ternyata apa? Akhirnya tembok Yeriko itu roboh. Lihat. Ya. Yosua pasal 6 ayat 20. Coba siapa? Cepat saja ayo. Yosua pasal 6 ayat 20. Firman Tuhan. Ya. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang menyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing masuk ke depan dan meruntuh kota itu. Nah itu lewat puji. Nah lewat puji-pujian yang terjadi apa? Runtuhlah tembok Yeriko. Ya, berarti ada pujian itu ada kuasa, ada kekuatan loh. Ya. Jadi apa itu tembok? Tembok itu penghalang. Betul. Itu apa pengertiannya? Penghalang. Masalah. Apa masalahnya? Apa tembok atau apa menjadi penghalang untuk memuji muliakan Tuhan? Apa penghalang? Kesombongan Pak. Nah macam-macam lah ya. Ada kesombongan, ada kutuk, ada kekerasan hati. Apa tembok? Penghalang berkat. Ayo nyanyi supaya roh itu semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, maka masalahmu runtuh. Amin. Jadi makanya kadang kalau diulang supaya kita sungguh-sungguh menyanyikan itu karena salah-salah. Sakitku terlepas di dalam nama Yesus. Sakitku terlepaskan, sakitku terlepas. Ya beda sekedar. Nyanyi terus. Ya, dosaku terlepas. Karena jadinya itu yang menjadi tembok itu, yang menjadi penghalang yang baik dari itu adalah dosa. Makanya buang dosa itu. Kalau selama ini ya nyanyi aku masih seperti yang kalau nyanyi itu berarti berubah, iya kan? Iya kan? Berubah.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Nah, tapi kalau nasib, Bapak. Gimana enggak maju-maju? Ya enggak? Nasib. Ada yang nyanyi gini. Nasib, dumi. Hah? Harus bertobat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Aku menang. Kau itu dari yang tidak tahu menderita. Kamu bukan seperti dulu, karena kamu tidak punya negatif lagi. Benar ya? Jangan ada lagi itu. Jadi makanya kalau yang kembali di sini, masih berlaku itu. Aku masih seperti yang dulu. Ya kan? Kembali ke sini. Ya kan baru? Iya Pak. Baru? Iya Pak. Energi apa ya ini? Ya kan? Karena bukan masalah itu, karena ribut di sini. Aku bukan karena narkoba Pak, karena narkoba bisa Bapak bilang kayak gitu. Iya, karena ribut. Karena sakit Pak. Oh iya, sakit aku Pak, bukan narkoba Pak. Karena sabtu itu gimana? Narkoba bisa bilang itu Pak. Gimana ramen gas ya kan? Iya Pak. Itu. Karena kerinduan, akhirnya sakit. Ya kan si apa? Tuh. Mau yang kita ini. Video Pak itu ya Pak. Itu. Udah Bapak itu. Itu bukan yang kerinduan itu ya? Iya. Aku masih seperti yang dulu. Ulang ya. Banyak. Ya kan? Nah, jadi artinya pujian merobohkan tembok pemisah, tembok penghalangmu untuk memuji Tuhan, tembok untuk menghalangimu untuk pergi ke gereja beribadah, ngantuk karena malam minggunya sampai jam berapa? 3. Nah, tapi kalau sudah roh itu, maka dia berpikir, dia mengatur waktu, bukan waktunya mengaturnya. Dia berpikir, besok aku mau ibadah tidur jam 10 malam. Jam 10 malam supaya saya tidak ngantuk besok. Untuk pergi ke gereja. Semua itu pengalaman itu sudah roh karena ada provokasi. Ya, Yeriko nggak roh karena sorak pujian. Ya, pujian taat pujian sungguh-sungguh. Ya, yang taat. Ya, jadi berupa pujian itu. Ya, kalau ada yang orang sakit, kita bernyanyi di situ saja, dia bisa lagi. Ibarat rohani kita, ibarat pujian itu dibakar, menghanguskan segala penyakit. Ya, tapi nanti ya. Yang ketiga adalah pujian membuka penjara. Nah, ini kita lihat tuh. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. 11, Pak. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16. Pasal 16 ayat 25 sampai 26. Yuk. 25 sampai 26. Yuk.
Nah, coba baca. Yang firman Tuhan, Ya. tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya. Dan orang-orang hukuman lain mengancam mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya. Gegasan disempit, penjara itu goyah. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Nah, itu ya. Leo. Itu. Luar biasa. Terjadi gempa. Kalau terjadi gempa, bagaimana Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, sehingga semua pintu dan belenggu itu Tapi pengertian penjara itu perhatikan, penjara itu kan yang mengurung. Mengurung diri, apa yang mengurung diri, apa yang mengurung diikat. Yang mengikat itu apa? Kebiasaan lama. Tabiat lama, apa yang kebiasaan lama? Kebiasaan lama yang susah dilepas. Dosa. Ya, dosa. Banyak dosa ini. Berzinahan. Nah, minum tua. Siapa yang suka minum tua di sini? Nah, minum tua. Memang nampak di bawahnya. Yang sini kan? Ada siapa? Gini. Hah? Semua Tuhan lama. Ada? Standar. Sudah. Oh, ini tidak apa. Merah saya, Pak. Hah? Merah. Merah di lima? Merah. Merah. Sebenarnya ya, bikin apa? Kalau ini tidak ada, nggak bisa lepas itu, termasuk juga merokok. Makanya bilang lebih baik merokok daripada makan, lebih utama. Ya, gitu ya. Itu mengikat juga itu, membelenggu itu, nggak bisa lepas. Apalagi ya, minuman alkohol. Saya perlu minum. Ya, kalau waktu yang ada itu nggak ada gunanya, Ya, kalau campur bemol, nggak ada lah. Kan itu ya, apalagi kalau waktu hias itu ada yang pernah di sini. Kemudian apa? Kita coba. Bisa panas kan? Ya panas. Nomor 1 kan? Ya. Nah, kalau waktu yang lama itu, kalau sulit namanya coba lagi. Beda. Terikat kita itu. Nggak senang kalau nggak ini. Tapi lihat, Tuhan sampai sekarang sudah terlepas. Karena itu hal-hal menghancurkan. Menghancurkan kita. Ya, paru-paru. Ya, dan juga pasti nampak di wajah kita. Maka bisa lihat ini. Nah, itu tadi kan. Maaf ya, karena memang kita ada pasti kita lihat. Wajahnya seperti ini. Ya, tapi saya percaya kalau sudah memuji Tuhan, dan kita telah memuji memuliakan Tuhan menjadi hidupmu, pasti akan berlepas di sini. Gak ribu lagi dengan itu, gak kecanduan lagi. Amin. Amin. Ya, gak kecanduan lagi. Pasti ingat kan? Pasti ingin lagi kan? Hah? Ya. Tapi coba kalau puji Tuhan, memuji Tuhan dalam nama Yesus terberpas aku Tuhan. Nah, apa? Bukan gak bisa nyaminnya. Jangan sampai
obat. Tapi terlaluan banyak sampai minum berapa jerigen. Ada yang gimana? Abang ini bisa sampai 1 jerigen bisa minum ya? Hah? Berapa buah? Hah? 2 buah. Oh, itu lumayan itu pun. Buah lumayan. Jadi sejak di sini udah minum. Gak ada jual di sini ya. Jadi yang di sini kita memuji Tuhan, ya kita memuliakan Tuhan, maka seperti itu harus lepas, ya, lepas dari ikatan, ya. Nah makanya dibilang seperti Paulus itu, ya, jadi di penjara, kaki dipasung, punggung berdarah. Nah, jadi nyanyi, hasilnya gempa terjadi, pintu terbuka, kepala penjara selamat, ya, ya, ujian tengah malam, ujian itu kuncinya terlepas, ya, terlepas. Nah itu dia, ya. Jadi yang terakhir adalah ujian mengalahkan musuh, ya. Saya bacakan Mutawarid pasal 20 sampai 22. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Harus selesai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah terhadap Bani Amon dan Moab sehingga mereka terpukul kalah. Lewat apa? Nyanyian pujian. Ini 13 kali. Apa yang pujian? Nah jadi itu lewat pujian maka musuh-musuh itu terkalahkan. Apa musuh-musuh itu? Bukan hanya musuh apa? Musuh perang tapi musuh itu tadi kerjaan kita. Kebohongan, kejahatan, kebohongan itu harus dikalahkan itu. Kemarahan, semuanya di sini nggak ada yang sombong-sombongnya. Amin. Semua memuji Tuhan. Semua memuliakan Tuhan. Amin. Karena sering saya bilang, kalau orang yang nggak memuliakan Tuhan, saya bilang itu adalah orang sombong. Itu memang. Ya. Soal dia nggak tahu lagu ya. Lama-lama kan bisa kalau yang penting ada niat, ada kemauan, ya bisa kita ikutan lama-lama bisa. Saya begitu. Ya. Nah, jadi itulah firman Tuhan buat kita, ya firman Tuhan buat kita, biarlah Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Tuhan kita satu pujian. Mari kita angkat pujian. Ku menang. Mari kita bantu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan dengan sungguh-sungguh kita merasakan kuasa Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan.
dosaku, dari segala dosaku. Aku percaya jika aku memuji memuliakan Tuhanku, kebiasaan telah dikalahkan, telah dirobohkan, telah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamatku, yang memberi aku kemenangan dalam nama Yesus. Semakin hidupku Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mengikut Engkau, aku mengikut Engkau ya. Amin. Haleluya. Bapa yang baik dalam surga, Engkau melihat anak-anak yang meletakkan tangan di dadanya, yang bersikap berdoa. Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau jamah. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi di setiap pribadi lepas pribadi yang baik. Biarlah pemulihan kesembuhan terjadi atas semua umatmu, atas anak-anakmu ini. Berikan kekuatan, pemulihan terjadi. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus terjadi dalam itu. Damai sejahtera surgawi mengalir atas hidupmu, di dalam roh, jiwa dan tubuhmu. Mengalir. Biar dalam hidupmu adalah puji-pujian penyembahan kepada Amin. Ada sukacita dan kebenaran atas hidupmu. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Allah yang bersemayam atas hidupmu, atas puji-pujian. Biarlah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan menjadi gaya hidupmu. Bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah. Dan kami pada saat sore hari ini Bapa, kami berdoa tempat ini Bapa. Biarlah kemuliaan nyata di tempat Ramanikas diberkati dalam nama Yesus. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa memuji memuliakan nama. Di tempat ini banyak jiwa-jiwa memuji memuliakan nama. Dalam nama Yesus berkati para pengawas di tempat ini. Berkati pemimpinnya di tempat ini Tuhan berkati. Diberikan kekuatan dan hikmat dari surga. Terima kasih Bapak semua. Bagi yang mengambil lagi dalam melayani Tuhan. Engkau pakai luar biasa lebih lagi. Menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan puji dalam nama Tuhan. Dan kami pada saat ini, kami serahkanlah hidup kami dalam tangan kudasian. Dan kau menyertai kalau sebentar kami akhiri ibadah kami. Kau menyertai yang baru Bapak dalam perjalanan. Dalam nama semua keluarga. Masalah puji dengan dalam. Juga semua saudara kami di tempat ini mengalami perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, muncul sudah mengajarkan kami. Dalam doa Bapa kami, mari kita sama-sama katakan. Bapa kami di surga, Haleluya. Damai sejahtera surgawi tercurah atas. Menolong, melihat, menjagamu, memberi kekuatan. Dan dalam kuasa pertolongan dibatasi lagi percurah cinta dan kemudian halnya dalam hidup. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Iya.